Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pada sore yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sore yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah syarah singkat atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan judul keutamaan membantu kaum muslimin menyelesaikan kebutuhan mereka dan keutamaan menuntut ilmu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan dari seorang mukmin suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Kemudian beliau bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang memiliki hutang, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih menolong saudaranya sesama muslim. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh satu jalan yang ia mencari ilmu pada jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. "Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalan alaihimus sakinah." Dan tidaklah suatu kaum duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan mereka saling mempelajarinya di antara sesama mereka, kecuali akan turun di tengah mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kasih sayang Allah akan meliputi mereka semua. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, yakni menjaga mereka. Wa zakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka dengan pujian pada malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu." Dan barang siapa yang amalnya lambat, maka tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Ini adalah satu hadis yang sangat syarat dengan pelajaran, sangat syarat dengan ilmu yang patut untuk kita renungkan. Pertama kita lihat al-mufradat atau kosakata yang terdapat dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, sabda beliau naffasa. Apa itu naffasa? Naffasa adalah fi'il madhi dari naffasa yunaffisu tanfisan. Naffasa artinya azala wa farraja, yakni menghilangkan dan melapangkan, menghilangkan dan melapangkan. Kurbah, apa itu kurbah? Kata Rasulullah, "Man naffasa an mu'min kurbatan." Apa itu kurbah? Ay syiddatun azimah. Kurbah itu adalah kesulitan yang besar. Wahia ma adkhalal hamma 'ala nafsi wal ghamma 'ala qalbi, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan kegundahan ke dalam jiwa ataupun kesedihan ke dalam hati. Kurba itu adalah kesulitan yang besar yang menyebabkan hati seseorang gundah gulana, yang menyebabkan pikiran seseorang menjadi tidak tentram, menjadi sedih. Itu disebut dalam bahasa Arab dengan kurba. Kemudian selanjutnya, "Wa man yassara 'ala mu'sirin." Dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas mu'sir. Apa itu mu'sir? Yaitu orang yang memiliki hutang. Ai bi inzarihi ilal maysarati, yaitu dengan memberikan tempo yang lebih panjang ilal maysarati, sampai datang kemudahan. Au bi a'ta'ihi ma yazulu bihi i'saruhu, atau memberikan sesuatu yang menyebabkan hilangnya kesulitan seseorang. Au bil wad'i anhu in kana ghariman, atau dengan menghapuskan hutang seseorang jika dia adalah orang yang berhutang. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sir." Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sulit membayar hutang, yakni jika ada seseorang yang punya hutang terhadap orang yang lain, maka yang meminjamkan hutang
ya, ketika sudah jatuh tempo pembayaran hutang tersebut, ternyata peminjam tidak sanggup membayarnya, maka pemberi hutang ya memanjangkan tempo untuk pembayaran hutang. Ya, dia mengatakan misalnya seseorang punya hutang 1 juta, dalam 1 bulan harus dibayar. Setelah 1 bulan berlalu ternyata peminjam tidak sanggup ya membayar hutang tersebut, maka pemberi pinjaman memberikan tempo yang lebih panjang. Misalnya ya 5 hari ke depan kamu bayar, atau 2 minggu ke depan kamu bayar, atau seterusnya. Nah, itu namanya memberikan kemudahan kepada mu'sir ya. Ataupun yang lebih utama yaitu menggugurkan hutangnya, yakni menghapuskan hutangnya, dibebaskan dia dari hutang. Udahlah, hutang kamu saya anggap lunas ya. Itu adalah salah satu amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Yassarallahu alaihi, maka Allah mudahkan urusannya, urusan orang yang memberikan tempo lebih panjang ataupun menggugurkan hutang, menghapuskan hutang seseorang. Maka apa yang akan diterima olehnya berupa balasan? Ay yassarallahu alaihi ay umurahu wa matalibahu, yakni Allah SWT akan mudahkan urusan-urusannya dan juga kebutuhan-kebutuhannya. Ya, Allah akan mudahkan urusan-urusannya dan kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian selanjutnya mufradat yang selanjutnya, wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup seorang muslim. Maksudnya ay ma sadara minhum min maksiatin, maksudnya adalah apa yang muncul dari seseorang berupa maksiat. Ya, kita sebagai seorang muslim tidak akan terlepas dari yang namanya maksiat. Ya, kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu adalah orang yang banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat setelah dia bermaksiat ya. Nah, ketika kita seorang muslim melihat muslim yang lain, mungkin teman pengajian kita, mungkin tetangga kita sama muslim, orang yang iltizam dengan sunnah, tapi dia melakukan maksiat, ya kebanyakan kita tidak tahan untuk tidak menceritakan maksiat yang dilakukan oleh muslim tersebut. Nah, kalau kita bisa menutupi ya maksiatnya tersebut, tidak menceritakannya kepada siapapun, itu adalah amal yang sangat utama. Kata Rasulullah SAW, wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, barang siapa yang menutupi maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim, dia tidak ceritakan ya, apa pahala yang akan dia terima? Satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah SWT akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat ya. Ay lam yu'aqibhu ala ma farrata, maksudnya Allah SWT tidak akan menghukum dia atas kelalaiannya selama ini. Ini adalah amal yang utama. Seseorang melihat seorang muslim yang multazim dengan sunnah, kemudian dia melakukan maksiat, maka yang melihat ini menutupi, dia tidak ceritakan ya maksiat tersebut kepada siapapun. Apa pahala yang akan dia terima? Dia akan Allah SWT tutupi aibnya, bukan hanya di dunia dan di akhirat ya. Allah SWT tidak akan hukum dia atas dosa yang dilakukan selama dia hidup di dunia. Kemudian selanjutnya sabda Nabi SAW, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan ya, ay bil masyi bil aqdami ila majalisil ilmi, yakni menempuh satu jalan, maksudnya apa? Yakni berjalan kaki ya ke majlis-majlis ilmu, berjalan kaki ke majlis-majlis ilmu ya. Wa yatanawalu aidan at-tariqal ma'nawi, dan juga mencakup ya jalan maknawi, kal hifzi, seperti menghafal, wal muzakarati, ya bermuzakarah, berdiskusi, wal mutalaati, mengkaji bersama-sama, wat tafahumi, dan memahami. Rasulullah SAW beliau bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yakni jalan mencari ilmu ya, jalan mencari ilmu ya. Menempuh jalan mencari ilmu itu punya dua makna. Yang maknanya yang pertama adalah seseorang keluar dari rumahnya ya, dia berjalan kaki menuju tempat-tempat diajarkannya ilmu, ke masjid, ke madrasah, ke ma'had. Itu makna yang pertama. Kemudian makna kedua dari menempuh jalan mencari ilmu ini adalah melakukan usaha-usaha untuk memperoleh ilmu. Seperti apa? Seperti menghafal, ya berdiskusi, ya mengkaji, berusaha memahami, ya itu juga jalan mencari ilmu. Jadi makna barang siapa yang menempuh jalan di situ punya dua arti. Jalan hissi, jalan yang yaitu keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju majlis ilmu, dan juga jalan maknawi, yakni menghafal, bermuzakarah, dan seterusnya. Yaltamisu ayatlubu, kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu. Apa itu yaltamisu? Ayatlubu, mencari. Ilman, ya apa ilmu yang dimaksud di sini? Syar'iyyan qasidan bihi wajhallahi ta'ala, yaitu ilmu yang syar'i yang dimaksudkan dengannya mencari keridhaan Allah SWT. Jadi barang siapa yang menempuh satu jalan, baik jalan hissi maupun jalan maknawi ya, untuk mencari ilmu ya,
ilmu di sini maksudnya adalah ilmu yang syar'i, ilmu agama, ya, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana ilmu agama ini hukum menuntutnya antara wajib dan mustahab, ya. Apa yang akan diperoleh oleh orang yang menempuh jalan mencari ilmu? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ai bi taysiri zalikal ilmi allazi talabahu, yakni dengan memudahkan ilmu yang dia tuntut tersebut, ya. Wal amali bimuqtadahu, dan Allah mudahkan juga dia mengamalkan konsekuensi dari ilmu tersebut. Au ulumin ukhra, atau juga Allah mudahkan dia memperoleh ilmu yang lain, tusiluhu ilal jannah, yang akan mengantarkannya ke surga. Wa yahtamilu an yurada bihi tashilu tariqil jannah al-hissi yaumal qiyamah, dan bisa juga maksud memudahkan jalan menuju surga itu adalah Allah mudahkan dia menempuh jalan surga yang nyata pada hari kiamat, wa huwa sirat, yaitu sirat. Jadi barang siapa menempuh satu jalan mencari ilmu, baik menempuh jalan ini maksudnya berjalan kaki ataupun dia menempuh usaha-usaha untuk memperoleh ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, maksud memudahkan jalan menuju surga ini apa? Ya, bisa saja maknanya Allah mudahkan dia mempelajari ilmu tersebut. Allah mudahkan juga dia mengamalkan ilmu tersebut. Atau Allah mudahkan dia yang menuntut ilmu-ilmu yang lain. Dia menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan dia menuntut ilmu-ilmu yang lain. Ya, banyak para ulama yang seperti itu, ya. Dia ahli ilmu syar'i, dengan ketekunannya belajar ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang lain Allah mudahkan bagi ilmu bahasa dan sebagainya, ya. Dan bisa juga yang dimaksud dengan Allah mudahkan dia jalannya menuju surga ini adalah sirat yang ada pada hari kiamat, ya. Jadi Allah mudahkan dia melewati sirat pada hari kiamat. Ilmu ini, ilmu syar'i ini, itu adalah pedoman, ya, bagi seorang manusia dalam kehidupan ini. Orang beribadah saja tanpa ilmu, ya, bisa saja bukan pahala yang dia dapatkan, tapi malah dosa. Ketika dia beramal tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dia beramal dengan bid'ah, dengan khurafat, dengan takhayul dan sebagainya misalnya, bukan surga yang dia dapatkan, tapi neraka. Oleh sebab itu, sebelum beramal maka seseorang mesti menuntut ilmu, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ta'allamu summa amalu, ya, yakni belajarlah kalian, kemudian amalkan ilmu yang kalian telah pelajari. Kemudian selanjutnya, min buyutillahi, apa yang dimaksud dengan rumah-rumah Allah? Ail masajid. Rumah-rumah Allah itu maksudnya adalah masjid-masjid, yaitu tempat mengerjakan, ya, solat dan tempat mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. As-sakinah, ya, as-sakinah, apa yang maksud as-sakinah? Ait tuma'ninatu wal waqar, yaitu ketenangan dan, ya, wibawa. Wasyathumur rahmah, ay syamilathum min kulli jihatin, yakni rahmat akan meliputi mereka dari setiap sisi. Ya, ini keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca kitabullah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan yang akan mereka peroleh, ya? Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Kemudian, ya, mereka juga ya akan merasakan ketenangan. Lihatlah orang-orang yang duduk di masjid-masjid ilmu, mereka pasti merasakan ketenangan, mereka pasti merasakan kebahagiaan, ketentraman, ya. Kemudian hafathumul malaika, ya, malaikat akan menaungi mereka. Kata Syekh di sini, ahatat bihim, malaikat akan mengelilingi mereka, bihaitsu la yad'una lisyaitani furjatan yatawassalu minha lizzakirin, di mana tidak ada lagi, ya, satu celah bagi setan untuk, ya, masukkan waswas ke dalam diri orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarahumullah, Allah akan mengingat mereka, ay asna alaihim, maksudnya Allah akan puji mereka. Fiman indahu ay minal malaika, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Kemudian batta'a ay qassara, yakni orang yang dilambatkan oleh nasabnya. Lam yusra bihi nasabuhu ay lam yalhaqu bimakanati ashabil a'malil kamilah, maka orang yang diperlambat oleh maksiatnya maka tidak bisa dikejar oleh nasabnya. Maksudnya ada orang-orang yang dari orang-orang yang memiliki nasab yang baik, nasab yang tinggi, tapi amalnya jelek, amalnya bid'ah misalnya, maka nasab yang mulia tersebut tidak bisa, ya, memperbaiki amalnya yang jelek. Yang bisa memperbaiki amal yang jelek adalah amal soleh, ya.
ay lam yalhaqhu bimakanati ashabil a'malil kamilah. Dia tidak akan bisa mengejar kedudukan orang-orang yang memiliki amal yang sempurna. Li'annal musara'ata ila sa'adah bil a'mal la bil ahsab. Karena bersegera menuju kebahagiaan itu adalah dengan amal-amal soleh, tidak dengan tidak dengan kedudukan, wa nasab tidak dengan nasab, huwal intisabu wan nasab huwal intisabu ilal qabilah. Nasab itu adalah membangsakan diri kepada suatu qabilah. Hadis yang mulia ini ya menerangkan kepada kita beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memudahkan suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang dialami oleh seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesulitannya pada hari kiamat. Pada hari kiamat semua kita pasti menghadapi kesulitan, ya. Maka kesulitan tersebut akan Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan kalau kita termasuk di antara orang-orang yang memberikan kemudahan kepada seorang muslim di dunia dalam urusan apapun, ya. Allah akan berikan kelapangan bagi kita di hari kiamat, karena al jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sejenis dengan amal. Kita memberikan kelapangan, kemudahan bagi seorang muslim di dunia, maka Allah SWT akan berikan kelapangan dan kemudahan bagi kita pada hari kiamat. Begitu juga penggalan kalimat selanjutnya, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang menghadapi kesulitan, seperti orang yang dililit oleh hutang, kemudian diberikan kemudahan dengan memperpanjang tempo pembayarannya ataupun dengan menghapuskan hutangnya, maka Allah akan berikan kemudahan baginya di akhirat. Karena tadi al jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amal yang dilakukan oleh seseorang. Ya, dia meminjamkan hutang ke orang lain, meminjamkan ya kepada orang itu suatu amal soleh, ya. Kemudian ternyata yang meminjam sudah jatuh tempo, dia tidak sanggup membayar, maka peminjam di situ ya dia berada di antara dua amal soleh yang mulia. Pertama, dia panjangkan masa tempo pembayaran sehingga yang berhutang tersebut bergiat mencari uang untuk melunasi hutangnya, ataupun dia hapuskan hutangnya. Ini tentu kegembiraan yang sangat luar biasa bagi yang berhutang, ya. Seandainya hutangnya dihapuskan, apa ganjaran yang akan diterima oleh orang seperti itu? Allah akan mudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Karena kita meyakini bahwa al jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan di dunia. Kemudian selanjutnya, ketika kita melihat seorang muslim dia sedang melakukan maksiat, apa sikap kita sebagai seorang muslim yang benar-benar muslim saat itu? Sikap kita yang paling benar adalah menutupi aibnya atau maksiat yang dilakukan oleh muslim tersebut. Tidak kita sebarkan, tidak difoto kemudian disebarkan di medsos, tidak juga diceritakan kepada teman-teman yang lain, tapi kita rahasiakan dalam diri kita sendiri. Itu amal yang sulit, ya, karena orang pengen cerita, karena orang pengen bersenang-senang melihat orang lain melakukan maksiat itu, ya, biasa dilakukan oleh manusia. Tapi kalau dia menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang besar kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tutupi aibnya di akhirat, yakni Allah Subhanahu wa taala di dunia juga, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan selama di dunia. Siapa di antara kita yang sanggup melakukan amal yang mulia ini, menutupi aib seorang muslim ketika kita melihatnya melakukan dosa, ya. Kebanyakan di antara kita tidak bersabar untuk menutupi aib seorang muslim, ya. Meskipun sudah lama mengaji, tapi banyak yang tidak bersabar, ya, ketika melihat aib orang lain. Dia seorang syekh pernah menceritakan bahwa ada seorang, ya, yang penuntut ilmu, kemudian dia pergi jauh dari kampungnya. Ternyata setelah dia jauh, dia melakukan suatu dosa, dan ada temannya yang melihat. Ternyata temannya ini memfotokan dan mengirim ke teman-temannya yang lain. Lalu syekh tersebut menegur, ya, harusnya kita menutupi aib seorang muslim, demikian pula menutupi aib diri sendiri. Ketika kita melakukan maksiat, ya, tidak ada di antara kita yang maksum. Ketika kita terjatuh ke dalam maksiat, ya, jangan diceritakan kepada orang lain, meskipun kita sudah bertobat dari dosa tersebut, ya, jangan diceritakan, ya. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang menolong, ya, seorang hamba, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Kita bantu orang lain, Allah akan bantu kita. Kita pernah menolong seorang muslim, ya, ataupun sesama manusia kita pernah tolong, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita ketika kita dalam kesulitan. Kemudian Nabi mengatakan,
siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, baik jalan mencari ilmu itu memang dia berjalan kaki menuju majlis-majlis ilmu di madrasah-madrasah, di masjid-masjid, di ma'had-ma'had, ataupun maksud menempuh jalan mencari ilmu itu adalah dia mengerahkan segala usahanya untuk mencari ilmu dengan menghafal, dengan muzakarah, dengan mutala'ah, dengan tafahum, dengan ta'ammul, dengan tadabbur dan sebagainya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Oleh sebab itu terkenal sebuah ungkapan di antara para ulama bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Maksud Allah mudahkan jalan menuju surga ini adalah Allah mudahkan baginya untuk menuntut ilmu tersebut. Allah mudahkan dia menuntut ilmu-ilmu yang lain yang dia perlukan. Allah mudahkan juga dia mengamalkan ilmu tersebut. Dan Allah bahkan ada yang menjelaskan bahwa maksud Allah mudahkan baginya jalan menuju surga itu adalah Allah mudahkan jalannya, yakni sirat. Allah mudahkan dia menempuh sirat di hari kiamat untuk masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan suatu kaum yang duduk di rumah-rumah Allah, yakni di masjid-masjid Allah SWT, untuk apa? Untuk mempelajari bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana menghafal Al-Quran. Mereka saling mempelajari Al-Quran sesama mereka. Apa yang akan mereka rasakan? Mereka akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Rahman Allah akan meliputi mereka di segala sisi. Lihatlah orang-orang yang belajar di masjid pasti merasakan ketenangan, dan malaikat juga akan menaungi mereka sehingga setan tidak mudah untuk menyesatkan lidah-lidah orang yang belajar di masjid-masjid. Lihatlah orang-orang di masjid. Kita terjaga insyaallah dari segala bentuk maksiat di dalam masjid. Tidak ada orang yang akan berkata-kata kotor dalam masjid. Insyaallah tidak ada orang yang akan ghibah, tidak ada orang yang larut dalam pembicaraan duniawi di dalam masjid. Kemudian juga Allah akan puji orang-orang yang belajar Al-Quranul Karim di hadapan para malaikatnya. Itu makna hadis ini. Kemudian apa pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Pertama, al-hassu 'alal ijtima' 'ala tilawatil Qur'ani fil masjid. Dorongan untuk berkumpul membaca Al-Qur'an di masjid. Yakni dorongan untuk tilawah Al-Qur'an, tahsin, tajwid, kemudian tahfiz, Al-Quran di masjid-masjid. Ada upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk menghafal, untuk tahsin, untuk tajwid, untuk tafsir di masjid kita. Jangan hanya sebatas baca, tidak sebatas baca. Bagaimana bacaannya juga harus diperbaiki. Ada ilmu tajwid, tidak hanya sebatas itu. Ada juga ayat-ayat yang harus kita hafal, kita harus usahakan untuk menghafalnya. Ada tahfiz. Kemudian harus kita pahami juga, ada ilmu tafsir yang untuk memahaminya. Kemudian al-hasu 'ala taisir 'alal mu'sir. Hadis ini juga mengandung dorongan untuk memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan. Ketika seorang muslim dalam kesulitan, kita bukan mempersulitnya, bukan menambah kesulitannya, tapi dianjurkan untuk memberikan kemudahan kepadanya. Kemudian al-jaza' min jinsil amal. Dari hadis yang mulia ini kita juga bisa mengambil pelajaran yang penting, yaitu al-jaza' min jinsil amal, bahwa amalan itu tergantung amalannya. Kalau amalannya baik, maka balasannya juga baik di dunia dan di akhirat. Kalau amalnya buruk, maka balasannya juga buruk di dunia dan di akhirat. Kemudian fadlul ishtighal bi talabil ilmi, keutamaan sibuk dengan menuntut ilmu. Keutamaan sibuk dengan menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Orang yang menghabiskan waktunya mencari ilmu, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Kemudian al-hasu 'ala tanfisil kurabi, dorongan untuk melapangkan kesulitan, kesempitan. Wa taisiril asir, dorongan untuk mempermudah yang sulit. Wa satru 'alal muslimin, dan dorongan untuk menutupi aib kaum muslimin. Dalam hadis yang mulia ini ada dorongan bagi kita kaum muslimin untuk yang melapangkan kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim. Ada dorongan untuk memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, dan juga ada dorongan untuk menutupi aib seorang muslimnya. Kemudian man azala an mu'min kurbatan azalallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Kita hilangkan kesulitan dari seorang mukmin di dunia ini dengan memberikan kemudahan, maka Allah SWT akan hilangkan satu kesulitan dari kita pada hari kiamat. Kemudian fadlu qada'i hajatil muslimin, keutamaan menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Ada orang-orang yang punya hajat, kemudian kita bantu dia memperoleh hajatnya, itu merupakan suatu amal yang utama. Kemudian man arada an yu'inahu Allahu wa yuwaffiqahu falyas'a fi i'anati ghairihi minal muslimin.
barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah dan diberikan taufik, bimbingan oleh Allah SWT, maka hendaklah dia berusaha untuk membantu muslim-muslim yang lainnya. Barang siapa yang ingin Allah tolong, barang siapa yang ingin Allah berikan bimbingan, taufik ya dalam kehidupannya, maka hendaklah dia berusaha membantu orang-orang muslim yang lain, ya. Kemudian fadilatul talabil ilmi, keutamaan menuntut ilmi, bahwa min a'zami asbabi dukhulil jannah, ya. Menuntut ilmu termasuk di antara sebab utama masuk surga. Li'annal ilman nafi'a yurisul amala salihah. Karena amal yang bermanfaat akan melahirkan amal yang saleh. Jadi menuntut ilmu itu suatu hal yang sangat utama dalam agama kita. Bahkan di antara faktor utama masuk surga adalah ilmu, ya. Oleh sebab itu ilmu yang bermanfaat akan melahirkan amal yang saleh. Maka kita harus ya berusaha meluangkan waktu untuk mencari ilmu, ya. Selanjutnya fadlu majalis zikri, ya, keutamaan majlis-majlis zikir. Majlis-majlis zikir di sini maksudnya majlis-majlis yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim, mengajarkan ilmu, ya. Bukan majlis-majlis zikir yang di situ dilakukan berbagai macam zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, tapi majlis zikir yang zikir-zikir yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Juga majlis-majlis yang di situ diajarkan fikih, diajarkan akidah, diajarkan adab, itu maksudnya. Kemudian juga ya wa tadarusil ilmi, dan keutamaan mempelajari ilmu, ya. Haitsu tanzilu alaihimus sakinah, di mana ketenangan turun kepada mereka. Wa taghsyahumur rahmah, rahmat Allah SWT meliputi mereka. Wa tahuffuhumul malaikah, malaikat akan menaungi mereka. Wa yazkuruhumullahu fiman indahu. Lihat ya majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, betapa banyak keutamaan yang ya mereka dapatkan. Apa itu? Ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat Allah akan meliputi mereka dari segala sisi, malaikat akan menjaga mereka, dan Allah akan puji mereka. Kita dipuji di hadapan seorang manusia aja senang hati kita. Ini Allah yang muji, ya, bukan manusia. Allah yang muji di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat. Ya, tentu sangat bergembira hati seorang mukminnya. Tilawatul Quran wa tadarusuhu yurisus sakinah wa tuma'ninah. Ya, membaca Al-Quran dan mempelajarinya akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan. Ya, qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Jadi apa obat ya supaya kita tenang, supaya kita bahagia? Di antaranya tilawah Al-Quran, baca Al-Quran, ya, semampu kita, sehalaman, 2 halaman, 3 halaman, ya, bahkan 1 juz pun tidak perlu waktu yang banyak, ya, untuk membacanya. Bagi orang yang sudah lancar membaca Al-Quran, mungkin dia hanya perlukan setengah jam ataupun ya 35 menit atau 40 menit untuk membaca 1 juz Al-Quranul Karim. Masa kita nggak punya waktu ya 40 menit untuk duduk ya membaca Al-Quranul Karim? Itu adalah min asbabis sakinati wa tuma'ninah, di antara sebab kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan kita. Orang mukmin itu dia nggak gelisah, ya, dalam kehidupannya. Tidak ada orang mukmin yang depresi, tidak ada orang mukmin yang stres dalam hidupnya. Ada ya jalan-jalan kebahagiaan yang Allah ajarkan. Di antaranya adalah tilawatul Quranul Karim, ya, di antaranya adalah salat, ya, di antaranya adalah zikir, di antaranya adalah al-ad'iyah wal azkar, doa-doa dan zikir-zikir, ya. Di antaranya adalah menolong orang lain. Itu semuanya adalah min asbabis sakinah, di antara sebab-sebab kebaikan. Di antaranya adalah qiyamul lail, ya, qiyamul lail, salat pada malam hari. Kemudian istihbabul qard, dianjurkan memberikan pinjaman. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa, seterusnya, ya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, barang siapa yang melapangkan, ya, maksudnya memberikan pinjaman. Kemudian taqrirul iman bil malaikah, menjelaskan keimanan kepada malaikat. Inilah hadis yang agung yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai tuntunan ya bagi kita dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami hadis ini, bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat.